Bentar ya. Ayo. Said, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Said, maaf ya, Bapak di sini jangan takut karena Bapak mengganggu proses waktu istirahat Said. Said jangan takut, karena Bapak tidak ada masalah apa-apa di sini ya. Ya. Maksud Bapak ke sini, tahu nggak maksud Bapak ngajak Said ke ruangan ini? Kenapa? Bapak tidak paham maksud apa-apa, cuma ingin menanyakan beberapa hal tentang Said. Yang ke satu, Said selama di kelas ada beberapa perubahan, yaitu perubahan kurang fokus nih dalam belajar. Apakah betul apa yang Bapak lihat selama ini? Apakah benar apa salah pandangan Bapak? Iya Pak, tidak Pak. Benar, tapi Bapak lihat dalam kelas Said kayak kurang fokus belajar, kayak kurang bersemangat, kayak ada sesuatu yang apa gitu yang mengganggu proses belajar Said selama di kelas. Coba Bapak ingin dengan cerita Said ini, Bapak ingin sharing cerita obrolan dari Said, siapa tahu Bapak bisa bantu mengenai pembelajaran, karena Bapak lihat pembelajaran yang telah kemarin dilaksanakan Said betul-betul konsentrasi, fokus, nilainya juga bagus, tapi akhir ini konsentrasi Said hilang, bahkan tidak ada. Coba cerita sekolah. Pikiran saya jadi memikirkan tentang orang tua tidak fokus, kacau. Nah iya seperti itu. Begini saja, pada posisi yang sama jika Bapak punya masalah seperti ini maka sama kayak Said, kurang fokus, belajar dan sebagainya. Tidak ada orang yang tidak punya masalah, tapi bagaimana cara memahami atau mengatasi masalah tersebut. Saya memahami saat Bapak sudah malu mengenai masalah seperti ini. Kemudian hal utama yang akan saya lakukan, Bapak memberikan saran, nasihat kepada Said. Tolong saat di mereka ini, setelah ada masalah ini terjadi, Said belajar untuk fokus, untuk menyadari bahwa kira-kira ketika Said tidak fokus di kelas, betul atau salah? Salahnya, makanya belajar di kesalahan ini, Said kedepannya nanti harus berusaha untuk fokus lagi, kemudian berdiskusi dengan orang tua Said bagaimana solusi yang terbaik mengenai hal tersebut, karena Said kan ada waktunya untuk sekolah, ada waktunya untuk belajar di rumah, ada waktunya untuk membantu orang tua, ada waktunya yang dari jam 7 pagi sampai siang saya sudah di sekolah dan membutuhkan konsentrasi dan fokus yang bagus. Maka saya akan menyarankan untuk Said ke depannya Bapak akan melakukan kompisit ke rumah Said untuk mengklarifikasi dan menyelesaikan hal tersebut. Mudah-mudahan orang tua Said bisa mendengar masukan saran dari Bapak. Bagaimana Bu Said? Ke Bapak main ke rumah Said? Bapak. Iya, terima kasih. Tanggapan saya setelah melakukan diskusi dengan Pak Yosef, alhamdulillah masalah sudah teratasi, kurang fokus belajar, alhamdulillah sudah teratasi, menjadi lebih fokus untuk belajar. Sebelah sini, Pak. Maaf ya, Bapak ganggu selama waktu bisa istirahat. Nggak apa-apa, Sa? Nggak apa-apa. Maaf, sengaja Bapak diajak Risa ke sini, ruangan terbuka ini supaya lebih gampang, lebih mudah ketika Bapak ingin melakukan tanya jawab. Maaf ya, jangan takut, jangan ya perasaan apa-apa, ini hanya untuk mengklarifikasi tentang proses belajar. Maaf ya. Satu, Bapak melihat selama Risa di kelas, sepertinya Risa banyak diam, kemudian apa ya, kurang fokus, terus
diajak aktif di kelompoknya tidak begitu aktif, kemudian diajak oleh Elsa selama di kelas atau Meli atau Meisha di kelas seperti tidak menghiraukan apa yang diperintahkan oleh guru. Makanya Bapak di sini sengaja ingin menanyakan apakah Risa di kelas ada masalah. Tapi Bapak melihat sepertinya Risa ada hal yang menjadi pikiran Risa selama di kelas. Cobalah Risa secara terbuka, insya Allah bilangnya kerahasiaan Risa dijaga dengan baik oleh Bapak, kemudian Risa juga sama. Karena Bapak merasa Risa itu pinter, mampu, bisa, tapi ketika beberapa hari ke belakang Risa sepertinya ada beban pikiran. Siapa tahu Bapak bisa bantu atau memberikan apa saran, informasi atau apalah yang bisa membantu Risa selama di kelas. Coba cerita sedikit apa misalnya yang di pikiran Risa ada yang mengganggu atau apa, atau misalnya ada yang mempermainkan atau ada yang membuat Risa perasaan Risa menjadi tidak nyaman, tidak enak. Coba cerita Bapak. Saya kan di kelas ini sekarang ada masalah. Oh, masalah apa? Teman-teman saya di kelas sering ngata-ngatain saya. Oh, ngata-ngatain bagaimana? Cuma ngata-ngatain. Teman saya sering ngata-ngatain saya karena orang tua saya kekurangan ekonomi. Oh, begitu. Terus di kelas siapa saja yang kira-kira bukan kira-kira yang pastinya suka atau sering ngatain atau membuli dari Risa? Desi, Eli, Oh, seperti itu. Ini sering udah lama atau sering udah lama atau gimana? Udah lama. Udah. Begini kan ya, maksud Bapak tuh, alhamdulillah nih kita sudah melakukan ngobrol seperti ini, bisa terbuka sedikitnya, walaupun masalahnya seperti itu, tapi Bapak sudah punya gambaran bahwa masalah yang dihadapi oleh Risa ini bukan cukup. Begini saja, setiap orang pasti mempunyai masalah. Tapi masalah itu bagaimana tergantung kita untuk menyikapi. Jadi masalah bullying yang dilakukan oleh teman-teman Risa, kita ambil hikmah dan pelajarannya. Jadi kita akan tahu bullying itu baik atau tidak. Tidak. Kita kan sudah tahu bahwa bullying itu tidak baik dilakukan oleh setiap orang atau temannya kepada teman. Maka hari ini Bapak mengobrol dengan Risa sengaja supaya memberikan informasi bagaimana upaya yang harus Risa lakukan selama di kelas. Kira-kira Risa ingin ada perubahan atau tidak di kelas? Kalau ingin perubahan ya pasti dia ingin ada perubahan. Langkah pertama yang akan Risa lakukan misalnya memberikan klarifikasi, memberikan penjelasan, memberikan arahan kepada teman-teman bahwa bullying itu tidak boleh. Kita tahu siapa tadi ada Desi dan yang lainnya ya. Kita tahu bahwa bullying itu tidak boleh dan tidak baik. Bahkan bagaimana jika bullying itu terkena pada orang tersebut yang bully kita, kan pasti tidak enak. Selanjutnya langkah yang kedua, bahwa ketika bullying itu tidak boleh, maka Risa dengan teman-teman yang lainnya saling komunikasi dengan teman-temannya. Dengan insya Allah dengan bantuan Bapak kita akan berkumpul lagi. Nanti akan saya Bapak kumpulkan beberapa siswa yang membuli Risa supaya satu saling memaafkan. Karena seorang manusia itu yang paling besar dan paling baik di mata Tuhan adalah manusia yang saling memaafkan. Jadi ketika ini selesai, bisa memberikan konfirmasi kepada temannya, kemudian nanti Bapak akan klarifikasi, kita akan berkumpul berdiskusi sama-sama untuk menyelesaikan masalah ini, dan supaya bisa dengan fokus belajar di hari ke-8 Saya setelah diskusi dengan Pak Yosef, saya menjadi lebih baik. Masalah saya agak lebih